Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Huri Maruf Amin tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ananda Kiai Haji Ahmad Syauqi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara beserta istri Ananda Malihatul Masnu'ah, Anda Kiai Haji Ahmad Muayyad beserta istri Ananda Upi Laila Kadarsi, dan tidak lupa istri saya tercinta yang terus mendampingi saya, Nyai Wuri Estu Handayani, Hajjah Wuri Estu Handayani, para Dewan Guru, para alumni Pesantren An-Nawawi Tanara. Pertama saya menyampaikan penghargaan, apresiasi, syukur, alhamdulillah bahwa alumni santri pesantren An-Nawawi Tanara bisa terbentuk. Ini penting sekali untuk membangun silaturahim antar santri dan juga silaturahim hubungan santri kiai dan santri para ustadz. Berbeda dengan sekolah-sekolah umum, guru itu hanya mengajar. Sesudah itu selesai. Tapi hubungan kiai santri itu tidak terbatas pada sekedar mengajar, tapi juga membimbing, memberikan arah, menuntun, bahkan terus guru santri itu bisa bersama-sama bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Ini hubungan-hubungan yang abadi, hubungan yang terus dibangun seperti karena kiai itu mengajar santri itu bukan sekedar memberi ilmu. Bahkan kiai itu ada yang mengajarnya itu dengan cara yang biasa. Ya, bi amrin adiin, belajar musyafahah. Atau kata Imam Asy-Syatibi itu bi amrin ghairi mu'tadin. Ada dengan cara yang tidak biasa. Jadi dia mengajar tapi sebenarnya memasukkan ilmunya itu dengan jalan lain. Dan bahkan para kiai, para ustadz itu senantiasa berdoa kepada Allah supaya murid-muridnya, santri-santrinya diberikan ilmu yang manfaat. Ilmu yang memberikan kemaslahatan.
tidak saja di dunia sampai ke akhirat. Minad dunya ilal akhirah. Oleh karena itu penting sekali hubungan guru santri, ustadz, santri, kiai ini terus dibangun supaya kita bisa bersama-sama tidak saja dari dunia sampai ke akhir. Ini penting, dan juga kalau ada kesulitan dari santri, nah bisa juga nanti kiainya dimintakan paling tidak doanya, lalu bisa mencarikan solusi-solusi dan jalan keluarnya, makharijnya itu seperti apa. Tapi yang penting yang saya harapkan santri pesantren An-Nawawi Tanara itu ketika dia selesai di masyarakat itu harus menunjukkan perilaku yang baik. Jangan seperti yang tidak memiliki ilmu. Allah menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tidak sama, tidak boleh sama. Kalau orang punya ilmu dan tidak punya ilmu itu tidak boleh sama. Dia harus berbeda. Dia harus menunjukkan perilaku yang baik, yang patut menjadi toladan, menjadi qudwah, menjadi contoh yang baik di masyarakat. Dan tidak boleh mengikuti. Nabi sendiri dilarang. Kata Allah, wa ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Kamu saya berikan syariat dalam segala berbagai urusan, tuntunan. Wala tattabi'u ahwa'al ladzina la ya'lamun. Janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang tidak punya ilmu. Jangan diikuti orang yang tidak punya ilmu itu. Paling tidak saya mengharapkan bahwa santri-santri itu bisa menfungsikan dirinya untuk melakukan wiqayatun nafs wa wiqayatul ahli. Menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka, dari perbuatan maksiat, dari dosa, dari perilaku yang tidak baik. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Artinya dari berbuat dosa, berbuat sesuatu yang tidak baik, yang bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Itu yang saya sebut wiqayatun nafs wa wiqayatul ahl. Itu yang paling pertama. Ini menjadi sangat krusial, jadi penting sekali, apalagi di dalam masyarakat kita yang begitu dinamis, begitu tidak ada sekat, semua persoalan bisa orang tahu, provokasi-provokasi yang baik, yang tidak baik, isu-isu, berita bohong, hoax, fitnah. Sehingga orang mengatakan sekarang ini masanya namanya post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Artinya kebenaran itu menjadi samar. Antara yang benar tidak benar, antara yang hak dan batil, antara yang baik tidak baik, itu sudah mulai terjadi kesamaran. Itu yang disebut post-truth. Kenapa? Karena melalui propaganda, provokasi, ya, ini di media massa begitu tidak jelasnya mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena itu kita disuruhnya hati-hati, harus tabayyun.
dalam menerima berita itu tabayyun. Nah, santri tidak boleh seperti orang yang tidak punya ilmu. Kemudian dia di-share di berita, terus dikembangkan berita ini, kemudian mengikuti arus, tidak boleh. Orang-orang yang punya ilmu itu harus punya pedoman. Hadza basairu linnasi wa huda wa mau'izatun lil muqinin. Ini Al-Quran adalah pedoman bagi manusia dan petunjuk rahmat bagi semua yang meyakini. Nah, kita punya pedoman, punya apa yang disebut dengan pegangan yang tidak boleh kita mengikuti keadaan-keadaan, dan kita harus selektif. Ini paling tidak saya minta tidak terprovokasi. Karena itu zaman yang disebut post-truth saya nyebutnya sebagai zamanul iltibas wal fitan. Masa iltibas itu kesamaran, wal fitan dan banyaknya fitnah-fitnah di luar itu. Nah ini, karena itu tepat sekali apa yang diajarkan doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma multabisan alaina fanadhilla. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu kelihatan benar, dan berikan kepada kami mengikuti yang benar itu, dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya, dan jangan dijadikan antara hak dan batil itu multabisan alaina, tersamarkan kepada kita, tidak jelas. Fanadhilla, maka kemudian kita menjadi sesat karena kita tidak bisa membedakan. Ini la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Kalian tidak boleh seperti orang yang kehilangan pegangan, yang tidak punya sikap yang jelas, terbawa oleh arus informasi, disinformasi, informasi yang keliru, informasi yang menyesatkan itu. Ini paling tidak saya harapkan itu. Lebih dari itu tentu saya inginkan bisa memberi warna. Kalau bahasa Al-Qur'annya mensibghah. Mensibghah itu memberi warna, menyelup, memberi warna. Dengan apa? Sibghatullah, dengan sibghah Allah. Membawa manusia ini seperti yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwariskan oleh para ulama, yaitu bisa kita memperbaiki manusia, ikhrajun nas minadh-dhulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, termasuk kegelapan informasi, kegelapan penghidupan, ilan nur, kepada cahaya Allah, kepada agama Islam, kepada din Allah, kepada ajaran-ajaran yang selama ini kalian dapatkan. Itu memang tidak banyak, belum banyak ilmu yang kalian di sini itu, tapi itu sudah bisa menjadi modal, cukup untuk menjadi modal awal kita di dalam rangka menjaga diri dan dalam rangka kita melakukan perbaikan-perbaikan
itu sebagai modal awal. Tapi memang tidak boleh merasa cukup berpuas, tapi harus terus mencari ilmu. Apa dengan melanjutkan di perguruan tinggi atau juga mengikuti pengajian-pengajian takhasus dari ulama-ulama yang besar. Jangan berhenti. Karena kan sudah tahu bahwa mencari ilmu itu tidak pernah berhenti. Talabul ilmi itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari mulai kita di hayunan sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi mencari ilmu itu tidak ada berhenti kecuali kita mati. Mencari ilmu itu sampai mati. Termasuk juga melakukan tentu mutala'ah sendiri, mencari guru, melanjutkan dengan berbagai, itu tidak boleh berhenti. Dan jangan merasa sudah punya ilmu. Seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, kullama zadani ilman, zadani jahlan. Kalau saya punya ilmu tambah bodoh. Kalau merasa tambah ilmu, tambah bodoh. Kenapa? Tambah banyak hal yang belum kita ketahui. Ternyata begitu kita membaca, ternyata ilmu itu seperti ini. Nah, apalagi kita ilmu itu ada dua macam kata para ulama. Ada yang namanya ilmu kasbiyah, ilmu yang kita cari, kita dapatkan bita'allum, dengan belajar. Ada yang namanya ilmu yang wahbiyah. Wahbiyah itu kita tidak belajar tapi oleh Allah diberi. Itulah ilmu wahbiyah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ilmu ladunni. Itu yang saya tadi bilang, al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-laduniyah. Itu ilmu-ilmu ma'arif rabbani, pengetahuan Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada kita selain kita belajar, dan lataif rahmaniyah dan ilmu laduniyah yang datang dari Allah, yang nantinya diharapkan ilmu itu akan mengantarkan kita kepada darajatul ihsan, rutbatul ihsan wa wahdatus syuhud. Ini itu. Karena itu kita tidak boleh berhenti mencari ilmu. Jangan berhenti. Jangan suka berhenti. Cari kiai, cari ulama, cari majelis-majelis ilmu. Sering kita tidak bisa membedakan, lebih mendengarkan omongan daripada ilmu. Banyak orang ngomong, tapi bukan ilmu. Imam Ghazali mengatakan tidak sama ilmu dengan omongan itu. Al-ilmu syai'un wal kalamu syai'un akhar. Ilmu itu satu hal. Omongan itu, pembicaraan itu satu hal. Jadi pembicaraan itu belum tentu ilmu. Bisa juga ilmu, tapi beda sekali. Walakinnan nasa la ya'lamuna al-farqa bainal ilmi wal kalam. Tapi banyak orang tidak bisa membedakan mana ilmu dan mana omongan. Kadang-kadang omongan orang karena bagus, makanya kita tidak boleh terpesona dengan sekedar omongan, dengan sekedar pembicaraan, karena belum tentu ilmu. Anak-anakku sekalian, penting saya minta kalian tidak hanya menjadi pelita. Pelita itu ya lampu kecil. Tapi kalian ingin menjadi obor yang bisa menerangi
menunjukkan masyarakat yang ikhrajun nas minadh dhulumat ilan nur. Ulama mengatakan jahiliyah itu tidak pernah berhenti, selalu datang. Al-jahiliyatu adat kama kanat. Al-jahiliyah itu akan balik lagi. Sehingga Allah mengutus berkali-kali nabi. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasula. Kalau jahiliyah datang, Allah kirim nabi, Allah kirim rasul. Datang lagi, kirim Nabi Nuh. Datang lagi, kirim Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang enggak ada nabi. Fa innahu la nabiyya ba'di. Siapa yang bertugas meneruskan? Itulah tugasnya para ulama, para ashabul ilm, yang punya ilmu. Yang punya ilmu maka disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Nah, ulama juga banyak yang meninggal. Siapa yang meneruskan? Ya, talamizul ulama, murid-murid ulama, para santri-santri itu yang nanti meneruskan ini semua perjuangan ini. Dan itu tidak boleh berhenti. Seperti disebutkan oleh Rasul, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yasudduhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus-menerus bagian daripada umatku memperjuangkan kebenaran, zahirina 'alal haq, tidak bisa dihalangi oleh siapapun sampai hari kiamat. Dan itu terus. Nah, saya harap kalian bagian daripada generasi penerus itu yang akan melanjutkan tugas-tugas itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kita harus betul-betul istiqamah memegang ajaran-ajaran para ulama as-salafus salihun yang baik-baik, ulama salaf kita yang juga tentu adalah masternya atau tokoh utamanya di Indonesia ini adalah yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini menjadi arsitek intelektual Islam di Indonesia. Bahkan beliau selain mengarang kitab-kitab, beliau juga mencetak murid-muridnya yang menjadi para penerus, para kiai di pesantren-pesantren. Beliaulah tokoh utama daripada. Ini yang saya ingatkan, bahwa memang sekarang banyak sekali tokoh-tokoh tampil. Ini yang saya minta hati-hati. Kita seringkali mendengarkan adanya orang-orang yang membawakan Islam dengan istilah memperjuangkan Islam kafah dengan membenturkan dengan situasi kenegaraan dan kebangsaan kita. Sepertinya kalau menjadi Muslim kafah itu adalah tidak bisa menerima sistem tata negaraan nasional kita. Ini satu hal yang sangat berbahaya. Sebab saya sering katakan bahwa Islam kafah itu iya. Kita harus menjadi Muslim yang kafah, yang utuh. Saya nyebutnya itu Muslim yang Rabbaniyut tasarruf wassuluk.
Seorang muslim yang segala tasarruf suluknya itu adalah berdasarkan ajaran ketuhanan, ajaran Allah. Rabbani tasarruf wassuluk. Semuanya itu sesuai. Seperti juga disebutkan dalam ayat Al-Quran yang dibacakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Artinya di jalan Allah. Lillahi wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah, ai fi sabilillah. Tapi tidak berarti kemudian kita tidak bisa bergaul, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergandengan tangan dengan yang lain. Ya. Karena negara ini merupakan kesepakatan nasional. Kesepakatan para pendiri bangsa, termasuk para ulama dari pendiri untuk mendirikan negara ini. Itulah yang saya sebut bahwa negara dibangun berdasarkan al-mitsaqul watani, yaitu kesepakatan nasional. Kesepakatan nasional itu harus dipegang oleh kita umat Islam. Kenapa? Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus berpegang pada perjanjiannya, pada kesepakatannya, pada mitsaqnya. Kalau kita tidak, itu namanya kita menyalahi kesepakatan, mukhalafatul mitsaq. Oleh karena itu kita harus memegang teguh. Di satu sisi kita harus berpegang menjadi muslim yang kafah sesuai dengan perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Di satu sisi kita punya kesepakatan nasional, al-mitsaqul watani, maka saya nyebutnya kita harus menjadi muslim yang kafah ma'al mitsaq, dengan memperhatikan sikap perjanjian dan kesepakatan nasional. Nah, kita berjuang di dalamnya. Oleh karena itu saya minta kita jangan sampai terprovokasi, terpengaruh kepada cara-cara orang yang memberikan penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh para ulama, para salafun salihun yang sudah mengambil langkah ini. Kita berjalan, kita terus membangun diri dan membangun umat. Itu saya kira hal yang saya pentingkan kepada para alumni itu. Memang di dalam kehidupan kita, itu kita sering menghadapi tantangan-tantangan. Baik yang sifatnya itu tentu dalam kita menyampaikan pesan-pesan Allah. Ada juga yang kita itu dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Nah, kita boleh berdebat, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Harus dengan cara yang terbaik, jangan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara memaki, merendahkan orang, itu tidak boleh. Itu jangan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita menggunakan dengan allati ahsan, maka hubungan kamu dengan mereka yang tadinya adawatun, ada permusuhan, nantinya menjadi waliyun hamim, menjadi saudara yang karena mereka malu. Kalau kita perlakukan dengan baik, dengan santun, dengan tidak kasar, dengan tidak maki-maki, itu mereka akan menjadi waliyun hamim, sahabat yang baik. Itu. Oleh karena itu kata Allah, imma yanzaghas syaitan, kalau kamu dipengaruhi oleh setan untuk tidak berbuat cara seperti itu, melaksanakan dengan cara yang terbaik, berdebat dengan cara yang terbaik, supaya kita marah, supaya kita keras, supaya kita melakukan tindakan-tindakan keras, itu pengaruh setan. Kata Allah, fasta'idz billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
etika-etika yang kita diberikan itu. Jangan ikut orang-orang yang kayak gitu, yang kena nazghus syaitan sehingga ada emosi, ada marah. Kita berjalan dengan tenang. Dan kalau kita dihadapi orang-orang yang bodoh, yang ngerti, tidak ngerti masalah, tidak punya ilmu, nah itu kata Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun. Hamba Allah itu kalau dia didebat oleh orang-orang yang bodoh, qalu salama, selamat, silahkan, tidak usah dilayani. Kalau orang bodoh itu diajak berdebat, tidak usah dilayani, sebab enggak akan ada ujungnya, menghindar saja. Tapi kalau orang berilmu dan dia mau dengan cara yang baik, kita berikan penjelasan. Kalau tidak mau, ya sudah. Wa ma 'alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas lain-lainnya adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang hanya disuruhnya bergerak. Kita tidak disuruh untuk hasilnya seperti ini, harus seperti ini. Itu bukan. Bergerak saja kita, bekerja saja. Kita lemah, ya kita bergerak dengan kelemahan dan kekurangan kita itu. Nah, itulah yang difirmankan Allah kepada Siti Maryam ketika beliau mengandung Nabi Allah Isa, dikira berzina, dia diusir dari kampung. Dia kelaparan, dia menyandar di sebuah pohon kurma yang kering. Siti Maryam minta kepada Allah, ya Allah berikan saya makanan, saya lemah. Allah hanya mengatakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Gerakan saja. Itu pohon kurma itu gerakan saja. Katanya dia, saya lemah, nggak bisa menggerakkan. Kata Allah, gerakan saja semampunya kamu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Gerakan saja. Itu nanti buahnya akan, kamu kerjanya menggerakkan, urusan buahnya nanti kata Allah saya nanti yang menurunkan buahnya itu. Akhirnya buahnya turun sendiri. Itulah yang oleh ulama dikatakan wa alainal harakah wa 'alallahil barakah. Kita itu bergerak, nanti keberkahannya adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bergerak, bekerja. Di dalam dakwah kita begitu. Begitu juga dalam menghadapi kehidupan. Memang kita sekarang apalagi masalah ekonomi, ya saya pasti itu banyak yang menghadapi. Yang pertama itu sabar. Itu sabar itu modal kita. Kalau tidak sabar itu kita sudah, sabar itu menerima dengan ridho. Ya, semua orang menerima, tapi ada yang terpaksa. Kalau terpaksa itu tidak masuk dalam sabar. Ya, apa boleh buat? Terpaksa kita menerima keadaan. Itu tidak sabar namanya. Nah, kalau wa nabluwakum bisyarri wal khair, saya coba kamu dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan, keburukan itu semua cobaan. Yang lulus itu bukan saja orang yang dicoba dengan keburukan, dengan kesulitan. Itu ada yang lulus, ada yang tidak. Makanya Allah mengatakan, man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda biqada'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyatlub rabban siwa'i
wal yakhruj min tahti samai. Siapa yang tidak sabar dengan ujianku, tidak redha dengan keputusanku, tidak syukur dengan nikmatku, silakan cari Tuhan yang lain selain aku, kata Allah, dan silahkan keluar dari bawah langitku. Dan mau kemana? Cari Tuhan kemana? Karena kita tidak sabar. Sebaliknya orang yang dikasih senang juga ternyata tidak banyak yang bersyukur. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang dari hambaku yang bersyukur. Karena bersyukur itu bukan hanya ngomong dengan kalimat, bukan hanya sekedar menyantuni yatim piatu, tapi menggunakan nikmatnya itu di jalan Allah. Di jalan Allah, sesuai dengan perintah Allah. Itu baru syukur. Nikmat Allah banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa ngitung. Di dalam diri kita saja nikmat kita itu banyak sekali, mata, telinga, kaki, tangan. Semua itu nikmat Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya luar biasa. Sehingga diceritakan hatta yatafattarahu qadamahu, sehingga kedua kakinya bengkak. Salatnya itu sampai bengkak kakinya. Saking lamanya berdiri. Sehingga ketika ditanya, bukankah Anda Rasulullah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik? Bukankah engkau sudah semua dosa sudah diampuni oleh Allah? Kok sampai segitunya ibadahnya itu? Nabi jawabnya apa? Afala akunu abdan syakura. Bukankah saya ini hamba yang banyak bersyukur? Jadi banyak bersyukur itu sholatnya seperti itu. Nabi ingin menjadi abdan syakura. Makanya disebut sedikit orang bersyukur itu sedikit. Karena tidak bisa menjalankan syukur itu. Nah itu. Jadi kita memang harus punya kesabaran. Tapi tidak berarti kita pasif. Berarti kita menyerah. Nah, ini yang harus kalian punya semangat. Kenapa? Karena mukmin yang kuat itu dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari muslim mukmin yang lemah. Makanya kita memang tidak boleh meninggalkan anak yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kalian mereka khawatir jangan sampai meninggalkan anak-anak turunan yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afa. Lemah apanya? Tentu akidahnya itu tidak boleh lemah. Pendidikannya tidak boleh lemah. Ekonominya juga tidak boleh lemah. Kesehatannya dan sebagainya. Ini jangan meninggalkan. Kenapa? Orang yang kuat itu yang lebih baik. Karena itu Nabi bilang, ista'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Minta tolong, dua hal yang diperintahkan oleh Nabi. Di satu sisi kita harus minta inayah rabbani namanya, pertolongan Allah. Sebab kalau tidak ada pertolongan Allah itu tidak akan bisa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya itu. Tapi Allah akan membantu kepada siapa? Kepada orang yang mau berusaha, yang tidak lemah. Oleh karena itu Nabi bilang wala ta'jiz, jangan lemah.
Ayo berusaha. Harus bergerak, harus berusaha. Nah, itulah yang saya inginkan. Maka pesantren-pesantren di samping melahirkan al-mutafaqqihina fiddin, orang yang faham agama, yang untuk meneruskan para perjuangan ulama. Karena nanti kalau ulama tidak ada, harus ada penggantinya. Kalau tidak ada penggantinya, inilah santri-santri para alumni ini yang kita sebut al-mutafaqqihina fiddin. Itu perintah, walaula nafara min kulli firqatin min liyatafaqqa ta'ifatum minkum liyatafaqahu fiddin waliyunzira qaumahum idza raja'u. Hendaknya sebagian kamu pergi untuk bertafaqquh fiddin. Di mana? Ya di pesantren-pesantren. Dan nanti di belakang hari sudah selesai, supaya melakukan inzar tadi, memberikan peringatan, tuntunan kepada masyarakat. Ini al-mutafaqqihina fiddin. Tapi juga supaya pesantren juga melahirkan santri-santri perenner, santri-santri yang bisa berusaha. Saya nyebutnya al-mu'ammirin, santri-santri yang bisa memakmurkan bumi. Kenapa? Karena Allah perintah itu. Kita diperintah memakmurkan bumi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kamu dari bumi dan Allah meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Sta'marakum fiha ay kallafakum bi'imaratiha, yakni memberi beban kepada kamu, tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Kita diberi tanggung jawab memakmurkan bumi. Dengan apa? Tentu dengan berbagai kegiatan keekonomian. Apa itu pertanian, apa itu perdagangan, apa itu perindustrian, apa itu pertambangan, apa itu sektor keuangan, baik sifatnya sektor real maupun sektor keuangan. Ini saya kira ini yang kita sebut bagaimana melakukan pemberdayaan pesantren. Oleh karena itu saya mendorong itu. Nah, di sini memang sudah mulai dirintis sektor keuangan. Ini ada bank wakaf, ada Baitul Mal wa Tamwil BMT untuk membantu permodalan masyarakat, termasuk alumni semua. Di sini ada permodalannya. Dan juga supaya dikembangkan sektor realnya, kegiatannya di bidang pertanian, di bidang apa semua. Dan karena itu perlu dilakukan pelatihan. Nah, saya kira nanti Ki Ahmad Syauqi supaya melakukan pelatihan. Ya, saya sudah mengajak berbagai pesantren seperti ada satu pesantren di Bandung namanya Al-Ittifaq. Dia sayurannya, buah-buahannya itu hasilnya langsung diterima di pasar modern. Ya, di modern market itu pasar swalayan. Dan dia sudah punya cabang di mana-mana dan dia bersedia untuk melatih untuk kemudian bisa. Saya juga sudah melihat ke Bandung, BLK Bandung yang melatih berbagai menanam segala macam. Ya, itu juga sudah mereka bisa. Saya di sini coba menanam anggur, menanam berbagai buah-buahan, menanam pisang saja sudah banyak. Saya pernah lihat juga ke Ponorogo, yang di Lampung, di mana ada pisang yang diekspor. Pisang saja diekspor. Pisang kita itu lebih dari 1000 jenis. Pisang itu buahnya bisa dijual,
kan bisa diekspor, daunnya bisa dijual, batangnya bisa dibikin keripik batang pisang, dan lainnya. Belum lagi komoditi-komoditi yang lain. Sebenarnya kita banyak sekali potensi-potensi itu. Karena itu saya kira alumni bisa berkumpul, bisa mendiskusikan, kemudian mencari bentuk, ya, apa penanaman, apakah menjadi distributor, apa saja. Karena itu koperasi pesantren nanti bisa membangun untuk mendidik mereka yang masih di pesantren, tapi tentu lebih pada alumni yang memang sudah bergerak di masyarakat, itu menjadi bagian daripada. Di Jawa Timur ada pesantren namanya Sidogiri, dia punya BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dan dia memberi pembiayaan para alumninya yang berusaha di berbagai macam sektor seluruh Jawa Timur. BMT ini sekarang sudah punya supermarket, sudah punya bank pembiayaan rakyat syariah, BPR syariah, sudah punya berbagai kegiatan, dan BMT ini sekarang kekayaannya lebih dari 17 triliun. Itu berkaitan hubungan dengan santri saja. Sebenarnya kalau dibangun dengan baik, dimanage dengan baik, maka itu saya terus mendorong lahirnya santripreneur atau namanya Gus Iwan. Santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Nah, ini yang kita ingin wujudkan. Dia santri yang bagus, pinter ngaji, tapi dia usahawan, entrepreneur. Dan ini sudah mulai dikembangkan di berbagai pesantren. Dan saya minta maka alumni ini bisa menjadi wadah yang nanti bisa melakukan diskusi-diskusi, memberikan nanti apa usaha-usaha yang tepat di daerah mana, ya, untuk bisa mengembangkan usahanya. Bisa di bidang pertanian, di bidang perdagangan, di bidang retail. Kemarin saya juga meresmikan mengenai karya kreatif, namanya UMKM yang digagas oleh Bank Indonesia. Dia punya moto 3, yaitu pertama itu kolaborasi atau sinergi antar semua pihak, bekerja bareng, bekerja berjamaah, bekerja ta'awun, kemudian digitalisasi, kemudian melakukan kerja digital dari usaha-usaha ini, bahkan globalisasi itu global untuk mengirim bukan saja di dalam negeri sampai ke luar negeri. UMKM, usaha menengah kecil, mikro kecil dan menengah. Ini sudah ada. Saya meresmikan juga namanya GHH, Global Halal Hub. Halal, Global Halal Hub, pusat anak-anak muda menghimpun, membina, mengkurasi itu para usaha, kemudian memberi caranya bagaimana dia memproduksi yang baik, bagaimana membuat packing yang bisa diekspor, kemudian bagaimana mendapatkan permodalan, kemudian mencarikan pasar, dan dia kerjanya menjual produk-produk halal dari masyarakat, dijual ke luar negeri. Terakhir saya kemarin juga meresmikan di Tamrin City, yaitu penjualan produk-produk UMKM halal di retail modern, hipermarket, Alfamart, Hypermart, Alfamart, Indomart, mereka supaya menjual
produk-produk halal dengan standar mereka, dan kita bimbing masyarakat untuk bisa menghasilkan dan produknya akan diterima ya dengan diberi tuntunan oleh supermarket, dan itu sudah menjadi kesepakatan dengan saya. Nantinya barangnya diterima, supermarket nanti akan menjual produk-produk masyarakat yang halal dan akan juga mengusahakan untuk bisa diekspor, tidak saja di negara Timur Tengah, negara-negara Oki, tapi juga akan sebentar lagi akan membuka pasar di Korea, ya, Abu Dhabi, di mana-mana. Ini peluangnya banyak sekali, pasarnya dalam negeri, bahkan juga luar negeri. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang, mau bergerak tidak, mau belajar apa tidak, mau bekerja apa tidak. Ini semua pasca peluangnya sudah terbuka. Permodalan, ada bank-bank syariah, ada BMT, termasuk di sini juga ada BMT, ada juga kemudian retailnya, berbagai produk-produk, pasarnya dalam negeri retail modern, kemudian juga bahkan juga di luar negeri semua. Tinggal lagi bagaimana kita menggerakkan saja. Alainal harakah wa 'alallahil barakah. Man jadda wajad, siapa yang mau berusaha dia akan menemukan. Karena itu Allah itu akan mengikuti, silakan maunya Anda. Wa hadainahun najdain, saya tunjukkan dua jalan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Jadi kita ada ikhtiar, ada kasab namanya. Itu yang dimaksud lakum ma kasabtum, laha ma kasab walakum ma kasabtum, bagi dia yang dia usahakan. Kasab itu artinya apa sih? Kasab itu kata ulama al-azmu wal qasdu wal ikhtiyar, yaitu ada niat, ada keinginan, ada azam, ada upaya. Nanti Allah yang akan, kita itu hanya namanya al-muamalah bil asbab. Kita membuat sebab saja, kita melakukan itu, baru nanti datanglah itu yang namanya inayah rabbaniyah, pertolongan Allah itu. Ya. Yang penting kita bergerak menuju ada al-qasdu wal azmu wal ikhtiyar. Itu yang namanya kasab. Kalau kita tidak mau kasab, ya tidak akan datang. Inayahnya tidak datang. Bantuan Allah tidak datang. Barokahnya enggak datang karena enggak ada harokahnya. Enggak ada ikhtiarnya, enggak ada kasabnya. Nah, karena itu mari kita bangun rencana-rencana yang saya bilang rencana yang cerdas, ya. Rencana yang tuntas. Ya. Ini kita bangun, kita buat, kemudian baru kita lakukan, nanti kita jalankan. Kemudian apa yang disulit? Pasar, ini ada pasar. Permodalan, di sini jalannya. Ya. Teknis banyak. Sekarang bimbingan teknis, bimbingan kurasi namanya. Berbagai lembaga yang bisa membimbing ini untuk bisa menghasilkan produk yang baik, yang berkualitas. Sudah ada. Gitu. Ya. Modal ada lembaganya. Dari mulai yang kecil, yang gede, yang gede sekali ada. Yang mikro, yang kecil, yang ada kur syariah juga ada. Jadi tidak ada. Ini semua sudah ada. Yang kecil, bank wakaf, mikro, bank BMT, koperasi syariah, ya, lembaga-lembaga keuangan mikro syariah, LKMS, banyak sekali sudah tersedia semua. Pasar, seperti saya katakan tadi, sedang dibuka, baik yang untuk dalam negeri, bahkan di pasar retail modern, mungkin juga untuk ekspor.
Yang ada yang kurang apa? Kemauan kita. Al-qasdu wal-azmu wal-ikhtiyar. Al-kasbu, usaha kita yang harus kita. Dan itu direncanakan, dibuat, dan kuncinya adalah kerja bareng, kerja bersama, kerja berjamaah, kerja kolaborasi, kerja sinergi, kerja ta'awun. Bagaimana kita membangun secara bersama-sama. Saya kira insya Allah kalau itu kita mau, insya Allah jalannya ada. Idza sadaqal azmu, kalau azamnya kuat, wadah sabil, jalan akan terbuka. Itu saya kira pedomannya. Jadi bukan dari siapa-siapa, dari kita sendiri. Dari Anda semua, dari kita semua. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, saya kira itu harus dipahami. Saya kira pesan-pesan saya hari ini barangkali itu untuk para alumni khususnya, dan juga untuk tentu para santri-santri ke depan. Dan kita ingin umat Islam menjadi umat yang betul-betul secara keagamaan menjadi muslim kafah ma'al mita, menjadi rabbani tasarruf wassuluk, tapi di sisi lain menjadi mukmin yang kuat baik akidahnya, pendidikannya maupun ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu yang harus kita bangun dalam menguatkan, ya, yaitu taqwiyatul ummah, menguatkan umat dan bangsa ini. Barangkali itu apa yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.